Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita masih dalam praktek ya menggunakan susunan bahasa memahami Al-Qur'an ya. Meskipun terjemah sudah ada, tapi kita tentu ingin lebih mengerti seluk-beluk. Ada namanya kajiannya dari segi linguistik dan filologi ya. Sekarang ini ayat yang di dalam surah surah Al-An'am ya. Kalau nggak salah surahnya surat Al-An'am. Kita sekarang Al-Hadid bukan Al-An'am. Al-Hadid ayat 20-21 dalam mempraktekkan bahasa khusus yang ke 26 ini banyak, yaitu huruf-huruf yang bermakna. Dan bagi kita pula tanggal 26 itu, apalagi 26 November, itu punya sejarah tertentu. Jadi banyak bahasa 26 ini. Nah sekarang di ayat ini, ayat yang 20 ya, yang warna-warna hijau daun ya, hijau daun namanya. Hijau. Apa bacaannya nih? Kemarin sudah diuraikan. I'lamu annamal hayat Kamu annamal hayatud dunya la'ibun terus walahun terus walahun wazinatun terus tafakhurun terus bainakum terus apa lagi? Watakasurum fil amwali wal aulad. Nah, terus Kamasali ghaisin ajabar. Mana itu? Kamasalin ghaisin ajabar. Ajabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran. Nah, itu sampai di situ dikasih keterangan nanti untuk berikut. Nah, sekarang kita ingin, kalaupun dilihat terjemahannya ada di surah Al-Hadid ayat 21 itu. Tapi tentu namanya manusia ingin lebih maju, ingin lebih mengerti apa sebenarnya susunan-susunan bahasanya itu. Nanti akan dicobakan dalam tesnya, lihat terjemahan terus dicocokkan yang mana yang diterjemahkannya itu. Nah, ini sudah diuraikan mengenai yang dua ini, yaitu mengenai la'ib, ya, kemudian lahwun. Nah, kalau la'ib berarti penekanannya ini sibyan, waktu permainan anak-anak. Jadi apapun kegiatan dalam permainan anak-anak, akhirnya berakhir ya tidak ada apa, la faidah ghair faidah, berarti itulah contoh lain. Kemudian kalau lahwun, kalau lahwun ini bagi generasi muda, ya bagi lahwun, itu juga kurang memperhitungkan, akhirnya sirna juga habis juga, emas dan perak, baru ini lagi wazinah. Jadi hidup itu sudah dijelaskan sekalian pakai wa'atab, semuanya ada itu. Ada yang sifatnya la'ib, ada yang sifatnya lahwun. Nah, sekarang yang ketiga ada yang sifatnya zinah. Zinah ya. Nah, ini lagi. Apa bacaannya kira-kira yang merah-merah ini? Ini kan tafsirnya ini, maksud. Zinah kalau artinya perhiasan, ya zinah zain ya, zayyana zinah, masdarnya ini perhiasan.
Jadi hidup, ketahuilah, belajarlah kamu sudah mendalamnya bahwa hidup itu antara lain zina namanya. Apa bacaannya nih? Huwa Huwa. ikut Jangan ini, kalau ini sudah benar bacaannya. Huwa. Kalau apa bacaannya lagi kalau model selanjutnya ke sini lagi tuh. Ini da'abun. Ini mau dibuat bentuk fi'il kah, mau dibuat bentuk masdar kah, mau dibuat, kalau huruf jelas enggak. Ini ragu kita ini. Itu yang membuat kita ragu. Ini mau dibuat fi'il kah? Kalau ini dibuat fi'il apa? Kemudian kalau kita sudah tentukan fi'il, yang di sini apakah mungkin fa'il, apakah mungkin maf'ul. Mulai yang dua kata ini. Kalau ini sudah jelas jadi pokok kalimat ini, menerangkan zina. Wahwa, apakah dibaca nanti da'aba atau da'bu. Kalau dibaca nanti da'aba mencari fa'il kita. Apakah ini fa'ilnya? Kalau dibaca nanti da'bu berarti masdar jelas membaca ini dibaca niswani ini menjadi mudhafun ilaih. Coba sebentar bagaimana bacaannya kira-kira. Coba diterka-terka, dicoba-coba saja dulu. Apakah dibaca da'aba atau dibaca da'bu? Begitu cara. Bun niswani ini. Mungkin dibaca da'bu diswani ya. Kalau da'bud ya da'aba, kalau da'aba. Coba kita lihat dulu apa yang cocok. Misalnya kalau lihat alif batasa, berarti dilihat dalam kamus dari da'aba. Apakah itu masdar dipakai atau nanti fi'ilnya. Ini pas di depan. Kalau sini fi'il madinya da'aba, ya da'abu, da'ban. Da'ban masdar kan? Artinya bersungguh-sungguh bekerja. Kalau da'bun begitu juga, hal rajin bersungguh-sungguh. Kalau bentuk banyaknya da'ub, da'bun, atau adat kebiasaan. Jadi yang jelas da'aba fi'il madi bersungguh-sungguh, ya da'abu mudhari, da'ban kesungguhan atau rajinnya. Jadi da'buna. Baru dicari pula niswan. Baru bisa kita mengerti apa zina itu. Sebenarnya kalau sudah diterjemahkan dari atas ini kan bisa saja diulang. Ya'lamu annamal hayatud dunya. Ke sini lagi, ini kan satu. Kan berarti sudah dua nih. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ya'lamu annamal hayatud dunya lahwun. Baru ini ya. Ya'lamu annamal hayatid dunya, annamal hayatud dunya zinah. Jadi zinah wa huwa, kalau ini pakai masdar memang berarti ini dibaca niswani. Cuma pengertian niswani ini apa? Dua. Untuk dua kali. Apa? Dua, bentuk dua. Bisa dua, bisa enggak? Kalau dua dia kan berarti mudhafun ilaih. Kalau dua mudhafun ilaih berarti niswain dia, enggak mungkin niswani, berarti asli itu. Gitu caranya memikirkannya. Kan antara kalau memang da'bu itu mudhaf, tentu niswain dibaca. Enggak mungkin. Dia tetap niswani. Itu nama itu mungkin. Nama tertentu, tapi yang jelas kalau da'bu berarti ialah kesungguhan, begitu, ialah kerajinan. Dilihat niswan, nun. Biasanya niswan ada berbentuk kelupaan ya. Nun pangkalnya. Ini dia, nun. Nun sin. Apa itu? Jadi untuk memberi tafsir almarhum Nawawi supaya mengerti apa maksud niswah. Kalau kita kadang-kadang kan sudah berhias, disangka berhias berpakaian. Rupanya enggak itu kalau maksud Pak Nawawi.
Kalau terjemahan saja lihat berhiasi itu rupanya enggak. Ah, ini dia. Niswah. Niswah, nasakha, niswah, wow ya. Niswah sudah shot. Kadang-kadang bahasa untuk diterjemahkan dalam kamus tertentu enggak apa ya? Enggak termakan, belum tercover gitu. Niswah, nismim enggak ada di sini. Berarti yang dicari kalau niswah, niswani, nasawa, shot yang ada. Nah, ini niswah. Niswah. Ya, ini ditangguhkan dulu pengertian niswah ini enggak ada. Di sini ada nasama, aturannya ada wo-nya lagi, tapi Nah, itu kan ada nun. Kan karena ada nun maka niswani. Iya, itu nama tertentu. Kalau dia dibuat ini kalau fa'il dari da'bu mungkin, tapi ini da'ba dibaca, tapi tidak mungkin lagi. Ini masdar ini. Wahwa da'bu sudah betul loh. Kan da'bu arti kerajinan tadi atau kesungguhan. Nah, cuma ini Kesungguhan keduanya laan. Coba baca ke belakangnya dulu. Mana tahu ya itu. iya. Ini enggak mungkin. Niswan di sini tidak ada, belum ditemukan. Yang ada ditemukan. Atau salah salin. Coba cek. Atau salah salin huruf wahwa. Enggak salah salin, itu sudah betul. Cuma kita tadi mencarinya maunya kesempatan untuk melihat di munjid, kadang-kadang enggak ada kesempatannya, munjidnya pun enggak tentu di mana letaknya. Jadi di sini kan disebut tadi apa? Apa tadi apanya itu? Niswan ya. Nah, kalau niswan kan zinah tadi kan? Zinah. Di sini sebutkan itu. Memang niswan. Enggak salah salin kok. Niswan ini mungkin kata-katanya yang bisa dipelajari juga. Cuma taruhlah usaha niswan kita pakai dulu. Yang zina itu ialah kan ialah di sini dianya yang dimaksud hidup dunia itu adalah berbentuk zina. Hias maksudnya kesungguhan, kerajinan niswani. Itu namanya kerajinan kesungguhan. Baru di sini kita mulai mengarah. Apa bacanya? Li annal. Ini mesti wajib pandai membaca ini kalau sudah bertemu annas ini. Li annal matlab. Ini kan bentuk isim maf'ul ini. Maf'uluna. Matlaba. Kenapa? Matla ini sudah dipandunya oleh wow sini. Li annal matlubu. Ya. Tapi jangan bu dibaca lagi karena ada anna. Apa? Li annal. Ya kan ada anna tuh kan jadi ba jadinya. Itulah. Coba baca. Li annal matluba. Ya. Kalau ini matlub ini kan bentuk isim maf'ul. Fi'il madinya apa ini kalau gini? Bisa nggak terbayang fi'il madinya? Talaba. Ya, talaba. Ini kan isim maf'ulnya tuh. Setimbangan talaba matlubun. Kalau isim fa'ilnya talib. Ya, itu maka tawalib. Tawalib itu bentuk jamak. Jadi penuntut, pencari ilmu. Jadi kalau ini berarti yang dakbun niswan itu mulai digambarkannya di sini. Li annal matlub. Terus apa lagi? Minas ini. Jangan zai. Minazinati. Minazinati. Jadi minazinah ini kan zinah juga ini, ya. Karena ini karena bawah sungguhnya ini li'an.
Karena bahwa sesungguhnya yang dicari, yang dituntut dari keihsanan. Karena yang dituntut, yang dicari, karena yang diusahakan dari keindahan, ini kan zina keindahannya. Dari keindahan minaz zinati, apa itu? Nah, kalau ini kan mubtadanya ini, khabarnya, pokok kalimat dari anam. Lalu khabarnya mana? Dicari terus ke belakang, mana itu? Ini khabarnya. Kalau ini khabar kan masdar dari hassana. Hassana yuhassinu tahsin. Tahsin. Ya, biasanya kan kalau membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan itu kan ibaratnya kan ada tahsinul Quran kan. Jadi apa bacaannya nih? Tahsina, tahsinu, tahsini. Tahsini. Ini kan masdar dari hassana yuhassinu tahsinan. Ini pokok kalimat tadi sampai ke sini. Berarti dibaca undang-undang menjadi predikat tadi anak pemula kan itu banyak salah tadi. Undang-undang predikat apa barisnya? Baris depan. Jadi apa bacanya kalau mulai dari sini? Li'annal matluba minaz zinati tahsinu. Ya. Terus kemari apa lagi? Kalau ini kan mudhafun ilaihnya. Tahsinul qabihu. Tapi mudhafun ilaih. Qabihi. Ya, tahsinul qabihi. Terus ini atap. Terus apa lagi? Wa ta'mili. Tapi tentu ini diatapkan nggak mungkin ke sini. Ini kan ini miripnya. Ini di mudhafun ilaihkan pula ke sini. Coba. Ini takmilu. Terus wa takmilun nun ya. Wa takmilun naqisi. Gitu caranya. Jadi mau membaca Arab gundul itu mesti lambat ya. Wa huwa da'bun niswani li'annal matluba minaz zinati tahsinul qabihi wa takmilun naqisi. Itu maksud zina. Jadi sudah mulai tergambar. Ialah kesungguhan niswan. Kesungguhan niswan berarti mungkin sifatnya kemanusiaan ini, kesungguhan kemanusiaan niswan. Tapi bisa dilihat nanti, ya. Kesungguhan bawaan manusia gitu. Kenapa? Li'annal matluba, karena bahwa sesungguhnya yang dicari dari keindahan. Sebenarnya yang tujuan orang mencari keindahan itu untuk apa? Untuk kesenangan. Ini dia. Sering saya kalau Ustadz atau Bapak membeli kemarin ada membeli parfum, ketawa-ketawa orang parfum, ketawa juga. Kenapa mau orang membeli parfum? Coba jawab. Supaya mau wangi. Iya, kenapa mesti dibeli parfum supaya wangi? Supaya tidak bau. Itu dia jawabnya. Jadi karena kalau mau wangi ya tidak bau lah. Iya, maksudnya andai kata tidak dibeli parfum, sekali 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bau lagi. Jadi menutupi. Jadi menutupi kebaikan, keburukannya. Coba kalau hewan lain kan nggak ada beli parfum, baunya nggak meningkat kok itu terus. Jadi itu maksudnya dicari dari perhiasan itu adalah untuk tahsin. Tahsin apa? Tahsin ini untuk membaikkan itu, membaikkan yang jelek. Qabih itu artinya jelek. Jadi gunanya maka diperbaiki supaya menutupi, membaikkan yang jelek. Terus apa lagi di sini? Kalau takmil ini kan masdar dari kammala. Kalau ini masdar dari hassana. Ini kan sama seperti hassana yuhassinu tahsin masdarnya. Kalau ini kammala yukammilu takmil. Kalau pasara tafsir ya. Pasara yupassiru tafsir. Kalau balaga yuballighu tabligh. Itu ya. Jadi kalau takmil penyempurnaan, kalau ini perbaikan. Jadi ini
merancakkan yang jelek, dan ini menyempurnakan yang kurang, nakis. Jadi itu sebenarnya tujuan orang apa? Ini berzinah ini. Ya, itu perhias. Jadi itulah diterangkan oleh Pak Nawawi, tujuannya adalah usaha keras kemanusiaan, ini mungkin kemanusiaan bisa dilihat nanti ya, niswan. Jadi dakbun niswan. Nah, itu sudah bawaan manusia. Kenapa? Nah, karena yang dicari daripada berhias itu adalah untuk membaikkan yang jelek dan untuk menyempurnakan yang kurang. Nah, jadi itulah maka kerja orang di dunia adalah termasuk itu. Misalnya pagar diperbaiki, baju dipermodel, mobil diperbagus, karena supaya indah nampak. Jadi kalau sudah indah berarti berasal dari asalnya tidak begitu indah ya. Nah, jadi itulah maksudnya kehidupan itu. Nah, habis itu diterangkan oleh Nawawi tafsirnya. Nah, ya, itu dia zina. Terus selain dari bahwa hidup ya'lamu annama. Jadi ini apanya nih, induknya nih. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Nah, sudah. Diulang lagi. Ya'lamu annamal hayatud dunya lahbun. Nah, sudah diulang lagi yang lain. Innamal ya'lamu annamal hayatud dunya zinah. Nah, sudah 3 ya. Baru yang keempat. Apalagi? Ya'lamu annamal hayatud dunya tapakhurum bainakum. Itu dia. Tapakhurum bainakum. Ya. Tapakhurum bainakum. Kalau ini tapakhur ini masdar ini. Kalau ini isim juga. Kalau ini masdar juga. Jadi bab tafakhur ya, tafa'ul ya. Fakhara ya tafakharu tafakhuran. Itu. Fa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Misalnya apa lagi itu? Ya, jadi ini tafakhur. Jadi antara dua, bermegah-megah. Jadi berapa itu? Berlomba-lomba, bermegah-megah ya. Bermegah-megah bainakum sesama kamu. Jadi sudah tadi mencari apa namanya? Naik ke atas sudah. Sudah dia kemana pergi? Salah jadi. Salah ya. Ya sudah betul tuh. Itu melompat dia. Jadi ya, berarti dia di luar ya. Yang tafsirnya di dalam jadinya. Ya, tafakhur bermegah-megah dan sesama kamu. Ini yang merempat. Jadi mungkin apa namanya terasa sekali oleh kita bahwa yang pertama laib. Ini laib. Ini sudah lewat laib ya. Terus yang kedua apa lagi? Lahwun. Lahwun. Terus yang ketiga itu tadi zinah. Zinah ya. Yang ke zina berarti yang keempat ini dia. Tapakhurum bainakum. Tapakhurum bainakum. Apa pula maksud tapakhurum bainakum ini? Dijelaskan oleh almarhum. Apa penjelasannya? Coba baca ini apa? Coba dipikir-pikirkan sampai sini. Kalau sudah betul membacanya, udah pandai itu apa? Apa tuh? Kata fakhurum. Membaca bisa, tapi ini sudah dibaca kah? Ingat, ada salahnya tadi itu. Kata fakhura.
Iyalah jaleka. Cobalah, ulang sekali lagi. Katafahuri. Kata fakhuri. Kata fakhuri ya. Ya dibacari karena ini ka. Terus coba sampai sini. Coba. Katafahuril akroni. Ya. Jadi ini sama ya ini enggak dua. Kan dua kan. Ya, enggak dua ini. Sebab kalau dua pasti nama orang terus akroni. Ini enggak, ini masdar ini, jadi akran. Jadi kalau ini itu juga, kalau andai kata dua ini pasti bertukar dia kata pahuril akrain. Sama ini. Jadi ini enggak dua ini memang aslinya gitu. Jadi kata tapahur apa tadi tapahur? Bermegah-megah. Berbangga-bangga. Kalau kata opung itu dulu mangga lah akunya. Mangga, apa mangga? Mangga. Tapahur. Jadi seperti kata pahuril akran, seperti berbangga, bangga membanding ini. Jadi bangga membanding-banding, gitu. Situ laba awak baik toh. Awak baik toh. Ya. Jadi itu kehidupan di dunia. Jadi kalau si Anu sudah begini ya, si Anu ini ya. Jadi itu dia kata fakhril akran. Baru ini apanya nih? Fiilnya. Fiilnya jadi kalau ini aslinya yang 3 kan pahara. Kalau ini sudah bertambah alif tanya, jadi ibtakhara, hasilnya telah berbangga-bangga atau telah bermegah-megah. Ini bagaimana bacanya nih? Kata fakhuril akrani, terus yaftah fi'il mudhari kan? Ya, terus bentuk satu. Kalau bentuk satu bagaimana nih? Iftakhra. Ya, kalau di aslinya dia iftakhara berarti yaktakhiru. Kalau membebani di tengah itu tuh banyak kita melihat kamus ya. Kalau kadang-kadang yang betulnya itu ke bawah barisnya nih. Jadi aslinya fi'il madiyah tambah alif sama ta. Kalau yang aslinya 3 huruf, waktu sulasinya fakhara. Jadi kalau fakhara yafharu itu. Tapi kalau ini sudah iftakhara sama ifta'ala yafta'ilu. Jadi iftakhiru ya, yaftakhiru jadinya. Jadi kata fakhuril akrani yaftakhiru, terus ini mesti bisa membacanya ini. Apa? Kalau dikasih fa'il di sini, lalu ini nanti kemana baris? Ini kan berapa kata ini? Coba berapa kata ini? 2. Menentukan baris dot ini kemana barisnya lagi? Coba. Akhiru. Ba'dahum. Kalau ba'da berarti maf'ul dia. Ini enggak mungkin dia jadi maf'ul. Ba'duhum. Dijadikan fa'il. Jadi yabtakhiru ba'duhum. Itu dia. Itu jadi fa'il ini. Jadi itu makanya membacanya itu mesti bertenang-tenang. Jadi kalau itu jadi keramat orang membaca apa itu katanya apa? Kitab Arab gundul katanya. Ya jangan kitab kuning saja, kitab putih lepayah. Jadi ini ba'du nih pakai. Gitu. Jadi ba'du itu fa'ilnya. Cuma dia disandarkan juga mudhafun ilaihnya ada hum. Kalau ini enak bacanya ini sampai ke sini enak. Coba. Ala ba'din bin nasabi au bil quwwati au bil kudrati au bil asakiri. Gitu. Wa kulluha zahibatun. Zahibatin. Itu dia. Jadi itu
maksudnya penjelasan daripada tafakur ini. Jadi hidup di dunia ini dalam penjelasan tafsir Munir ini adalah tafakur bainakum al-maksud ai katafakuril aqrani yabtakhiru ba'duhum ala ba'din bin nasabi au bil quwwati au bil qudrati au bil asakiri wa kulluha zahibatun. Jadi maksudnya dibanggakan seperti membangga pembanding, membangga sebahagian, ini membanggakan, membangga sebagian mereka atas sebahagian. Apa yang mereka banggakan sebagian atas sebagian itu? Bin nasab, masalah keturunan. Keturunan kami misalnya begini-begini, kan gitu ya. Atau kalau enggak itu bikuah. Kuah apa artinya? Kekuatan. Au bikudrah. Bikudrah ini sama juga kadar kan? Kasih. Ya, ini kekuatan, ini kuat badannya. Kalau ini kekuatannya kekuatan kekuasaan ini. Au bi asakir. Asakir ini orang Malaysia yang sering nyebut tuh aske. Apa arti aske? Darah. Itulah. Jadi kan kita lihat misalnya di dunia ini, ada yang membanggakan senjata, ada yang membanggakan angkatannya, ada kehebatannya, biasa itu. Itu maka namanya tafakhur. Jadi ini selain daripada keluarga kecil, keluarga besar, dan bangsa-bangsa di dunia. Jadi tafakhurum bainakum, sesamanya. Asakir ini bentuk banyak, apa ini, aska. Askar itu kan satu, kalau askarani dua. Kalau asakir, baru. Ya, jadi itu dibanggakan. Wa kulluha, Pada setiap semuanya yang dibanggakan itu, kan dia berbentuk muannas lagi nih. Maka di sini bentuk isim fa'il muannas pula kabarnya. Wa kulluha, kullu sudah belajar kita, yaitu menjadi taukid labzi dulu kan. Semuanya itu adalah zahibah. Apa arti zahibah? Kalau zahabah pergi, kalau zahibah di sini apa artinya jadinya? Ya, misalnya keturunan, kekuatan, kekuasaan, ya tidak pengawal, kekal. Semuanya tidak kekal. Iya, semuanya pergi, semuanya habis. Ya itulah. Tapi ya kan ingin juga sama-sama manusia seperti itu. Itu makanya sebagian orang dibukukan, ada kalau yang pakai buku, kalau dibuat perunggu, kalau dibuat tugu, dibuat monumen, macam-macam lah ya. Supaya diingat, supaya bisa terbaca. Ini dia. Jadi itulah yang maksudnya isi kehidupan yang keempatnya ya. Terus berikut lagi, ini kan tafakhur bainakum. Terus ini sama timbangannya. Watakasur. Ini lagi. Watakasur. Watakasur. Kalau tafakhur bermegah-megah. Kalau takasur berlomba-lomba banyak. Banyak-banyakan. Ya, itu maka ini disebutnya nih. Ini ya. Berlomba-lomba banyak. Mengenai apa? Fil amwal. Dengan keturunan anak-anak. Ada amwal, harta, wal alwalad, dan keturunan. Jadi berlomba-lomba banyak. Ini baru diterangkan. Takasur. Takasur ini artinya, ini tafsir dikasihnya. Mubalaghatun. Kan ada sigat mubalagah. Mubalaghatun fil kas. Pak, kebalik mubalaghatun atau mughalabatun? Salah ya. Ya sama. Ya itu mughalabatun. Enggak, memang betul itu. Bisa dilihat tafsirnya kembali. Sama itu, mughalabah bukan mubalagah ya. Tadi apa itu? Takasur, tafakhur.
Iya, mukhalabah benar tuh, mukhalabah. Kalau mukhalabah ini artinya aslinya fi'il madinya adalah ghalaba. Ghalaba itu menaklukkan. Artinya orang yang menaklukkan. Ya, pada kebanyakan. Jadi maksudnya bekerja keras untuk mencari banyak gitu. Jadi malalah itu loh bahasa kasarnya itu. Dicari terus jadi mukhalabah. Ya, dikerasi. Dikerasi atau di apa itu diintervensi macam-macam lah untuk fil kasrati, untuk menumpukan yang banyak. Jadi itu maksudnya takasur. Jadi maksud takasur ini berarti bekerja keras untuk mencari banyak. Itu arti takasur. Pada apa itu? Fil amwal, pada harta. Apalagi keturunan. Ya. Maksudnya mungkin bagaimana keturunannya itu kuat-kuat, bagaimana hebat-hebatnya. Maka di sini diartikan pula apa maksud amwal dan aulad. Ini dia. Fil hayatud dunya. Maka mubtada dibuat ini, mubtada ini semua. Fal hayatud dunya, ini kan sifat. Fal hayatud dunya, terus ini khabarnya dibuat. Ghairu muzamu mazmumatun. Jangan. Ini sudah ghairu. Ya, mazmumatin. Mazmumatin wa innamal mazmumu min. Jangan, ini bikin fi'il. Man sarafa. Baru hazihil. Man sarafa, tapi fi'il, Pak. Oh ya, ini fi'il madi. Man sarafa. Ini maf'ul kedua-duanya. Hazihil hayatu. Maf'ul. Man sarafa hazihil hayata. Man sarafa hazihil hayata ila ta'ati. Ya, sudah jelas huruf jar. Terus ila ta'atis sayatini. Sayatini. Wa mata. Ini ada ilahnya sini, diatapkan ke sini. Ila ta'atis syaitan, terus ila mutaba'atil hawa. La ila ta'atillahi ta'ala. Terus wal makni. Jangan wal makna. Dia menafsirkan lagi. Ini maknanya. Wal makna i'lamu anna. Kalau ini anna pasti ini masdar ini. Syughala. Anna syagala. Itu tasdid. Kok nggak ada tasdidnya? Iya, anna syagalal. Anna syagalal bala. Jangan. Mudhafun ilaih. Bali. Anna syagalal bali bil hayati dunya. Khabarnya lagi. Khabar dari anna. Khabarnya dairul. Dairul baina hazihil umuril khamsati. Ya. Itu lain pula ayat yang ke bawah ini lagi ya. Ini contoh lagi. Jadi itu yang diterangkan oleh Nawawi. Jadi maksudnya fil amwal wal aulad itu, maksudnya diterangkannya fal hayatud dunya, maka hidup dunia ghairu masmumah, bukan dicela, bukan salah, bukan tercela.
Jadi hidup dunia ini nggak ada dicela kalau untuk menumpuk harta, menumpuk anak. Wa innama mazmum, hanya sesungguhnya dicela. Nah, yang dicela adalah innama, kan kemarin pakai kaf wal makfuf ini. Hanya sesungguhnya yang dicela, yang salah, yang tidak baik itu orang yang bertasarruf, orang yang mengusahakan dianya orang. Ada failnya sini. Apa yang diusahakannya? Akan kehidupan ini dunia untuk mentaati setan. Misalnya diperas, dicari harta, dikembangkan keturunan, tapi hanya untuk memperturutkan keinginan setan saja. Itu ya dicela. Tapi kalau untuk taat kepada Allah, enggak. Setan. Dan ini satu lagi yang dicela, mengikuti hawa. Kan diulang ini, waw atap. Berarti ila mutabi'atil hawa, untuk memperturutkan hawa saja. La ila ta'atillah, tidak kepada taat kepada Allah. Kalau itu memang tercela. Jadi hidup dunia ini boleh berlomba cari harta, berlomba untuk keturunan banyak, tapi untuk mentaati Allah. Jadi maknanya, katanya, maksudnya semua al-ma' wal makna, kata Pak Nawawi, ya'lamu, kamu ketahuilah. Ini maksud dari ayat di atas. Anna syaghalal bali, bahwa kesibukan, ya, kesibukan bali ini usaha, bahwa kesibukan segala usaha hidup di dunia ini kalau daerah ini putarannya, daerahnya gitu. Putarannya baina hazihi umur, yaitu putarannya adalah, maksudnya dipusatkan, menjadi pusatnya adalah di antara ini urusan yang kelima. Mana urusan yang kelima? Apa urusan kelima? Ini dia. Cobalah dihitung. Itu urusan kelima. Yang pertama laib. Yang kedua lahwun. Yang ketiga zina. Yang keempat tafakhur. Yang kelima takasur fil amwal wal aulad. Ini yang kata Ustadz Nawawi. Jadi putarannya di sini. Jadi akhirnya tumpuannya harta dan tumpuannya anak. Ini pusarannya. Kalau sekiranya ini tidak pusarannya untuk mentaati Allah, ya untuk mentaati setan atau hanya melepaskan kebanggaan hawa nafsu, ya tidak ada gunanya. Karena semuanya akan berakhir. Nanti ayat berikut ada, dicontohkan Allah sudah menyediakan azab dan surga dan neraka gitu. Ya, jadi begitu enaknya membaca. Nah, baru kita pandangan seperti itu di atas pandangan filsafat. Kalau filsafat kan masih dicari-cari terus. Kalau ini sudah absolut. Cobalah kalau sekiranya enggak itu kemana lagi? Kan gitu. Ilahuna faqat nad'u ila Allah la'allana faqihuna. Kenapa faqihuna? Kan la'alla yang dikerjakannya la'allana faqihun. Atau mudah-mudahan kita paham. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Nah.